Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak
Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kejongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya.
Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan
Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin.
Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menegur para muridnya yang berpikiran picik. Para murid beranggapan bahwa hanya mereka saja yang boleh melakukan perbuatan baik demi nama Yesus. Karena itu, Yesus menegaskan lagi, siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Yesus adalah milik semua orang yang mau menerima Dia, bukan monopoli kelompok atau lembaga buatan manusia. Roh Kudus juga dapat berkarya melalui orang-orang lain di luar lingkungan atau kalangan kita. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, doakan saya pada kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan kepada orang yang berkenan. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, Engkau memanggil semua orang untuk beroleh kebahagiaan bersama-Mu di surga. Engkau mengasihi semua orang tanpa kecuali dan tidak menghendaki manusia saling mengucilkan. Ajarilah kami untuk menghargai dan berani mengakui kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan.
sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Referen Mazmur tanggapan. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata,
jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat yang tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pertama-tama kita akui bahwa kita yang hadir di sini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Sekali lagi, adalah saudaranya Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri telah berkata demikian. Tidak ada yang namanya pejabat di sini, tidak ada di sini yang namanya rendahan. Kita semua adalah saudaranya Tuhan Yesus. Hari ini umat Katolik di seluruh dunia berada pada pekan ke-26. Disajikan 3 bacaan kalau itu misa. Tetapi ibadat sabda seperti ini disajikan 2 bacaan. Tadi kita dengar bacaan pertama dari kitab Bilangan dan yang kedua dari Injil Markus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mengapa itu setiap kali ibadah selalu saja dibaca itu Alkitab? Tidak adakah yang berpikir seperti itu? Mengapa? Mungkin kita bilang itu kan sudah kebiasaan sejak dari nenek moyang. Sejak perjanjian lama itu setiap kali ibadah pasti ada kitab suci yang dibacakan. Mengapa itu? Saudara-saudariku yang terkasih, apakah selama ini kita berpikir bahwa sabda Tuhan itu betul-betul menginspirasi saya atau tidak? Betulkah sabda Tuhan itu menjadi tempat untuk saya? Cara berpikir, cara saya berkata, cara saya bertindak. Hari ini kita mendengar bacaan pertama tadi itu tentang Roh Allah. Kalau Roh Allah itu bertindak, tidak ada itu perkataan yang salah, tidak ada itu perbuatan yang salah. Semuanya benar. Sekali lagi, kalau Roh Allah itu berada pada kita, maka cara berpikir kita itu pasti benar. Cara berkata kita itu pasti benar. Cara berbuat kita itu pasti benar. Untuk mengembalakan umat Israel yang begitu banyak, tadi kita dengar, Tuhan Allah ambil sebagian roh yang ada pada Musa, kemudian ia turunkan atau dia letakkan
pada 70 tua-tua Israel. Dan kita dengar tadi, ada 2 orang tidak ikut dalam perkemahan perjanjian. Ketika roh itu turun, 2 orang yang berada di kemahnya masing-masing dapat juga. Siapa itu? Eldad dan Medad. Mereka tidak tergabung, tetapi ingat, mereka sudah tercatat dalam 7 bilangan itu. Nah sekarang, kita semua ini sudah tercatat. Ingat, Yesus mengatakan seperti begini. Allah itulah yang memilih kita. Allah Bapa itu yang memilih kita. Kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita itu sudah tercatat. Kita itu sudah tercatat. Kapan dan dimanapun kita adalah anggotanya Tuhan Yesus. Saudaranya Tuhan Yesus. Maka kalau roh Allah itu, kalau kita minta, pasti akan turun. Kapan dan dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Perlu kita ketahui secara bersama juga bahwa Allah yang disembah oleh Musa bedakan dengan Allah kita sekarang. Sama. Sekali lagi, Allah yang disembah oleh Musa sama dengan Allah yang kita sembah pada saat ini. Oleh karena itu, jangan kita cemas, jangan kita khawatir. Allah kita itu Allah yang setia. Allah yang senantiasa mendampingi kita. Jangan cemas, jangan khawatir. Jatuh bangunnya bangsa Israel. Sudah dikasih berbagai macam mujizat. Jatuh. Tapi Allah tetap menyayangi mereka, tetap mendampingi mereka. Begitu juga kita. Jangan terlalu putus asa. Saya sudah berdosa. Saya seperti ini. Saya tidak seperti yang di sana. Saya orang yang berdosa. Tidak. Kita tercatat. Kita bertobat. Pasti kita akan kembali menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam Injil kita dengar. Yohanes datang kepada Yesus. Dia mengatakan, Tuhan Yesus, di lapangan itu kami mengajar, kami lihat ada satu orang, dia bisa usir setan. Tapi atas nama Tuhan Yesus. Dia kan bukan golongan kita, dia bukan kelompok kita. Kami cegat, jangan bikin seperti itu. Tapi apa jawab Yesus? Jangan kamu cegat dia. Sekali lagi, jangan kamu cegat dia. Siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sekali lagi, siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Di awal tadi kata pembukaan, sudah kita dengar secara bersama. Allah kita adalah universal. Untuk semua orang, bukan Allahnya orang Katolik saja. Allah untuk semua orang. Roh Kudus itu juga bekerja untuk semua orang. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melihat kebenaran-kebenaran itu dari sudut pandangnya siapa. Kebenaran-kebenaran itu kita lihat dari sudut pandangan ajaran Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena kita adalah pengikut Yesus, saudaranya Tuhan Yesus, maka kebenaran yang kita lihat, sebenarnya yang kita pandang adalah dari sudut pandangannya Tuhan Yesus. Bukan kebenaran atau pandangan sudut dari siapa, dari si A, dari si B. Kalau dalam ilmu pengetahuan, maka saya menurut Profesor Dr. Insinyur B. Habibie. Tetapi dalam iman tidak ada. Dalam iman menurut Alkitab, menurut sabda Tuhan, itu saja, tidak ada yang lain. Ketika kita mau berpikir, cara berpikir, saya punya prinsip. Prinsip itu sebetulnya artinya itu suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Alkitab adalah prinsip. Oleh karena itu,
bagi kita orang Kristen, Kristen itu pengikut Yesus. Mari kita berusaha mulai dari sekarang. Kapan dan dimanapun kita berada, kita memandang sebuah kebenaran, pandangan dari sudut Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ketika seseorang di luar kita yang melakukan kebenaran, dan kita lihat itu sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, jangan kita cela dia, jangan kita cegah dia. Walaupun dia bukan kelompoknya kita hargai dia. Kenapa? Yesus sudah mengatakan, siapapun di luar kita yang tidak menentang kita, dia adalah di pihak kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berpikir seperti itu. Kemudian, dalam Injil tadi juga kita dengar, ketika murid itu pergi, kita dengar bahwa mereka itu pergi tidak membawa apa-apa, bekal juga tidak ada. Sehingga tadi Yesus mengatakan, siapa yang memberi kamu minum air secangkir, upahnya tidak akan hilang. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada masa sekarang ini yang diutus ke lapangan itu siapa? Ya jelas pastor, uskup, paus. Itulah mereka yang diutus ke lapangan untuk mengembala kita semua. Ada kalimat tadi, siapa yang memberi kamu secangkir air, upahnya tidak akan hilang. Itu adalah sebuah prinsip sabda Tuhan ini. Maka mari kita renungkan. Mari kita renungkan secara baik-baik. Ketika Rasul turun ke masyarakat, Yesus mengatakan seperti begitu. Siapa yang beri kamu secangkir air, upahnya tidak hilang. Nah sekarang mari kita renungkan itu. Renungkan itu di hati kita. Pada saat ini yang mengganti Rasul itu adalah pastor, uskup, paus. Bagaimana caranya kita memberi mereka secangkir air? Ada prinsip tadi. Bukan kita mau mengharapkan supaya kita punya upah hilang, tidak. Kata sabda Tuhan itu ya dan amin. Upahnya tidak hilang. Jadi mari kita berusaha bagaimana menghidupi pelayanan dengan cara ya kolekte KDM. Itulah cara kita bagaimana memberi secangkir air kepada para rasul, yaitu pastor, uskup, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada satu lagi penting. Sebetulnya ketika saya baca ini, bagi saya luar biasa. Kenapa? Kalau gara-gara saya, orang yang mengikuti Yesus itu menjadi berdosa. Sekali lagi, saya baca itu saya merasa, ya luar biasa. Kalau gara-gara saya, orang yang mengikuti Yesus itu menjadi berdosa. Apa kata Yesus tadi? Sebaiknya, jika itu batu di lehernya, cebur saja di laut. Mari, kita berusaha. Yesus juga mengecam. Jadi, mari kita berusaha. Bagaimana? Supaya kita tidak membuat sesama kita menjadi berdosa. Tadi Yesus katakan itu anak kecil. Siapa yang membuat anak kecil ini berdosa, sebaiknya batu kilang itu ikat di lehernya, buang di laut. Mari kita renungkan itu. Yesus sangat tidak suka kalau kita sesama Kristen mau membuat orang lain itu menjadi dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yang terakhir itu, Yesus menekankan bagaimana pentingnya kehidupan rohani. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk apa? Yesus datang ke dunia untuk apa? Mengapa Yesus mengatakan jungkil matamu,
Penggal itu lenganmu, penggal itu kakimu. Mengapa? Ingat, pengorbanan Yesus tidak main-main. Hanya satu, supaya apa? Kita selamat. Kita bahagia bersama dengan Dia di surga. Ketika kita meninggal, sesungguhnya kalau otak kita yang seperti biasa, sebetulnya yang mati itu apa? Yang mati itu badan. Badan kita itu mati. Karena mati, maka busuk. Kalau hidup, tidak busuk. Oleh karena itu, badan itu sehingga Yesus bilang, daripada kau masuk di surga, istilahnya kau ada di neraka, tapi dengan dua matamu. Lebih bagus masuk di surga satu mata. Itu bukan harafiah. Jadi setiap kali ada kesalahan, kalau mata ini salah, cungkil buang. Tidak mungkin. Itu menekankan bahwa betapa pentingnya kehidupan rohani kita. Betapa pentingnya. Ketika yang kendali ini pikiran, Ketika kaki mau melangkah, ingat, ini benar menurut Yesus benar atau tidak. Ketika mata mau memandang, menurut Yesus ini benar atau tidak. Ketika saya mau berbicara, menurut Yesus ini benar atau tidak. Kalau selalu kita berpikir seperti itu, saya yakin, saya percaya, Allah pasti tetap ada dalam diri kita. Ingat, Yesus mengatakan seperti begini. Siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Ini sungguh luar biasa ayat ini. Siapa mengasihi aku, menuruti perintahku. Dan Bapa-Ku mengasihi dia. Dan kami itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Datang, tinggal di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam paroki kita. Syaratnya tadi, ikuti perintahnya Tuhan Yesus. Kalau ikuti perintahnya Tuhan Yesus, otomatis Allah Bapa mengasihi saya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus datang, tinggal dalam diri saya, dalam keluarga saya. Kalau sudah seperti itu, tidak ada pertentangan, tidak ada perkelahian. Kenapa saya katakan demikian? Kalau roh Allah sudah ada dalam diri kita, dia yang menguasai. Kalau dia yang menguasai, adakah yang jahat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada perkataan yang menyakitkan. Tidak ada perbuatan yang membuat orang lain sakit hati. Tidak ada. Kenapa? Karena roh Allah itu ada pada kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh kesadaran kita berusaha sekuat tenaga setiap saat mengandalkan sabda Tuhan. Setiap kita berpikir, berkata, dan bertindak, supaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, dalam keluarga kita, paroki kita, maka apa? Aman, tentram, dan damai. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Kristus memimpin kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa Maha Kasih, yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Bagi gereja Kristus. Ya Bapa, semoga gereja selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah berdoa, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk membantu sesama kami yang sedang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, teguhkanlah kami untuk berani mengutamakan kerajaan-Mu yang terungkap dalam keraya kasih terhadap sesama kami, khususnya mereka yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita. Marilah berdoa, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah menghadap Tuhan beberapa waktu yang silam. Yang pertama untuk Ibu Lucia Mumbah dan Bapak Benediktus Haman. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami berdoa untuk sesama kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa kedua saudara kami ini yang telah dibaptis bersama Putra-Mu kelak akan dipersatukan dan dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa mereka dan perkenankanlah mereka untuk mendapatkan keselamatan di dalam kebahagiaan abadi bersama Engkau di surga. Marilah kita mohon. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk terlihat dalam membantu kebutuhan sesama kami. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari kita menyembah Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Selesai. Saudara-saudari, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudara separoki yang merayakan Ekaristi, mari kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberi salam damai. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Saudara-saudara terkasih, seringkali kita menemukan orang-orang yang tidak menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi melakukan ajaran Kristus. Bersama mereka, kita membangun dunia yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada hari ini semakin mendorong dan membuka hati kita untuk bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Roh Tuhan juga berkarya dalam diri orang-orang lain di luar kalangan kita dan menuntun mereka menerima serta mengikuti Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas sabda Yesus Putramu yang mengingatkan kami atas kuasa Roh-Mu yang berkarya di tengah umat manusia. Semoga Roh-Mu menjiwai dan mendorong hati kami untuk mengakui dan menghargai segala amal baik yang dilakukan oleh orang-orang lain, meskipun mereka bukan dari kalangan kami. Dan semoga kami semakin mampu bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik bagi terwujudnya kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan warta paroki. Warta paroki tanggal 25 dan 26 September 2021. Misa tatap muka terbatas sudah dilaksanakan dan kita sudah menambah kuota ya. Jadi mungkin ada ketua-ketua rukun yang belum tahu berapa kuotanya. 25 sampai 30 kita bisa kirim informasikan ke umat ya. Yang sukanya misa di malam minggu 30, yang sukanya misa di minggu pagi 30 ya. Jadi malam minggu, minggu pagi semua rukun ikut misa ya. Beda dengan dulu dibagi dua ya. Hari ini banyak bangku masih kosong ya. Mungkin banyak ketua rukun yang belum tahu bahwa kuotanya sudah ditambah. Karena saya lihat masih di grup itu masih 15, 20 ya. Jadi sudah bisa sampai 30 ya. Ya, kita yakin bahwa sudah sekitar 75% umat Katolik sudah ikut vaksin. Jadi kuotanya ditambah ya. Ya, herd immunity-nya sudah mulai bagus. Ya, walaupun ada beberapa yang belum ikut vaksin, tapi merasa kondisinya sehat silakan datang ibadah ya. Karena ini adalah ucapan syukur kita ya. Kalau kita selalu ikut misa live streaming kayaknya hambar ya, hambar. Mari kita lebih meningkatkan hidup iman kita di saat-saat seperti ini. Jadi kuotanya sudah ditambah Bapak Ibu ya. Yang tahu nanti kasih tahu ketua rukunnya, yang belum tahu bahwa kuota sudah ditambah menjadi 30 per rukun setiap kali misa. Jadi 60 semua ya. Malam minggu 30, minggu pagi juga 30. Yang berikut petugas yang melayani kita dalam perayaan Ekaristi. Sabtu 2 Oktober 2021 misa jam 18.15. Pelayan lektor 1 Martina Kurniati, lektor 2 Cecilia Junianti, doa umat Cecilia Tupa, pengkur suhu Andreas Marante. PPK nanti dilihat di grup. Warta paroki Bapak Martinus Jimu.
Minggu 3 Oktober 2021, Misa jam 7.30. Pelayan Lektor 1 Cornelia Tapi, Lektor 2 Maya Tubaran, Doa Umat Nur Silva, Pengukur Suhu Alosius Bekoten dan Ardi Pala Ala. Warta Paroki Raimundus EB. Hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 adalah Jumat pertama dalam bulan. Ada perayaan Ekaristi. Misa dirangkaikan dengan pembukaan bulan Rosario. Kuota untuk kehadiran umat 50% ya. Jadi nanti saya akan lihat berapa per rukun karena ini hanya satu kali misa. Selanjutnya, selama bulan Oktober kita diharapkan untuk mengadakan doa Rosario bersama, ya, mau dalam skop rukun atau di keluarga masing-masing, ya. Diharapkan kita dalam bulan Oktober itu mengadakan doa Rosario. Pelayan untuk misa hari Jumat, Lektor 1 Ibu Yuliana Rita, Lektor 2 Ibu Rita Busa. Lain-lain, kolekte minggu biasa ke-25, Sabtu 18 September 2021, sebesar Rp1.230.000. Minggu 19 September 2021 sebesar Rp2.173.000. Total Rp3.403.000. Kolekte pembangunan tanggal 18 dan 19 September 2021 sebesar Rp282.000. Sekali lagi diingatkan, walaupun kita mengikuti misa secara online di rumah, tetapi kita tetap menjalankan kolekte sebagai persembahan keluarga untuk gereja. Berikut lagi, diimbau kepada kita sekalian untuk selalu memperhatikan kartu dana mandiri untuk operasional paroki kita. Pendalaman kitab suci minggu ini adalah minggu terakhir. Temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Teks bacaan dari Wahyu 3 bab 3 ayat 14 sampai 22. Lain-lain akan menikah Nathaniel Yunus Rante Tonglo dengan Yudit Lombe. Keduanya berasal dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada pastor paroki. Pengumuman ini adalah pengumuman yang ketiga. Doa pranikah Nathaniel dan Yudit dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 jam 16.00, ya, karena masih ada misa pertama. Jadi jam 16.00 doa pranikah bagi calon pengantin Nathaniel Yunus dan Yudit. Demikian pengumuman dan terima kasih atas perhatian kita. Selamat berhari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian perayaan Sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang.
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersaja. Tidak